Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma ila ruh jamil arwahil awliya wa syuhada wa salihin min masyarikil ardi ila maghribiha. Thumma ila ruh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali bin Abillah wa Rasulullah Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas jamilan di utriyatih Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Shatiri wa jami' auladi Al-Habib Mahdi wal Habib Abu Bakar wal Habib Hasan wal Habib Salim. ثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب وابن الحبيب محمد وحفيده الحبيب عبد الله وأخي الحبيب علي. ثم إلى روح صاحب الخط والمقام على الشيخ بن سالم بن عمر العطاس. ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس جميع أولاده وذريته وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح الحبيب أحمد بن عمر الشاطري والشيخ سالم بن سمير وأصولهم وفروعهم أن الله يولي درجاتهم بالجنة وينفعنا وبركاتهم وصالح ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa azka tahiyatu wa taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini, di malam yang mulia ini, insyaallah kita akan memulai kajian kita di dalam fiqh al-ibadah ala madhhabil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala di dalam kitab satu mukhtasar, yaitu kitab Safinatun Najah. Berikut syarahnya kitab Nailur Raja karya Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Shatiri rahimahullah ta'ala. InsyaAllah kita sedikit demi sedikit kajian ini kita lihat setiap malam apa saja, mungkin seimkannya. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita bisa mengambil manfaat serta faidah daripada kitab Safinatun Najah berikut syarahnya Nailur Raja. Di sini kita akan menjelaskan, karena ini sebuah syarah, jadi dari sebuah matan kemudian disyarahi dalam sebuah kitab. Artinya tujuan dibuat syarah itu adalah untuk menjelaskan baik secara global atau secara perinci isi daripada matan, yang mana untuk mentakbir, menjelaskan sebuah matan itu tentu seorang pensyarah itu mesti mengetahui alur atau tujuan yang dibuat oleh seorang pengarang di dalam kitabnya. Di sini jelas kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh ulama tarim Syekh Salim bin Sumer rahimahullah taala yang meninggal di Jakarta. Itu beliau mengarang kitabnya itu menurut uslub gaya para mutaqaddimin dan mutaakhirin, para ulama Syafi'iyah, dan beliau itu salah satu ulama tarim. Tentu juga mempunyai kebiasaan di dalam karangan mereka itu, yang mana cara menjelaskannya itu yang lebih cocok adalah atau mensyarahkannya ulama-ulama, sama ulama bermadzhab Syafi'i, kemudian gaya belajar dan mengajarkan orang dengan thariqah mutaqaddimin dan mutaakhirin ulama Syafi'iyah, dan ditambah lagi yang mensyarahkannya ini adalah sama ulama tarim, yaitu salah satu ulama mutakharrij dan yang mengajar di Rubat Tarim, itu Al-Habib Ahmad bin Umar Shatiri. Jadi tentu kitab ini atau syarah ini mempunyai keistimewaan tersendiri daripada syarah-syarah Safinah yang lainnya. Jadi banyak sekali fawaid yang ada di dalam kitab ini, dan uslubnya itu, gayanya itu sesuai dengan umumnya para ulama Syafi'iyah baik mutaqaddimin dan mutaakhirin, ditambah lagi dengan pembawaan beliau sebagai ulama tarim. Tentu ada kesamaan, titik kesamaan dengan pengarang kitab ini, dengan pengarang kitab Safinatun Najah, yaitu Syekh Salim bin Sumer rahimahullah ta'ala.
Insyaallah kita mulai dari pembacaan langsung kepada syarah, kemudian kita akan menjelaskan matan sesuai dengan uslub musannif mensyarah hadzal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ya man asfaita min ibadikal mu'minina man waffaqtahu littafaqquhi fid din. Wa nashkuruka ala ma 'allamta wa hadaita wa qawwamta wa nas'aluka an tusalliya wa tusallima على سيد المرسلين محمد الصادق الأمين وعلى آله سفن النجاة وأصحابه الهدى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم kami memuji kepada Engkau wahai ya Allah ya man asfaita duhai zat yang telah memilih min ibadikal mu'minina daripada hamba-hambamu yang beriman man wafaqtahu seseorang wafaqtahu yang telah engkau beri petunjuk orang tersebut litafaqquhi fid din untuk mempelajari tentang ilmu agama. Wa nashkuruka dan kami bersyukur kepadamu ala ma atas sesuatu allamta yang telah engkau ajarkan kepada kami maksudnya. Wa hadaita dan engkau telah memberikan petunjuk, wa qawwamta dan engkau telah meluruskan jalan kami maksudnya. Wa nas'aluka an tusalliya wa tusallima ala sayyidil mursalin dan kami memohon kepadamu agar engkau menurunkan salawat dan salam atas penghulu para rasul yaitu Nabi besar Muhammad As-Sadiq yang beliau itu adalah seseorang manusia yang jujur al-amin yang terpercaya wa ala alihi dan semoga tercurah salawat dan salam tersebut juga kepada keluarganya sufunin najati yang mana mereka itu diumpamakan perahu-perahu atau kapal-kapal keselamatan sebagaimana kapal keselamatan yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalamullah yang menyelamatkan umat manusia yang mengikuti beliau. Wa ashabihil hudati dan semoga tercurah juga salawat dan salam kepada para sahabat-sahabatnya al-hudati. Jamak taksir daripada hadin yang mana mereka memberikan petunjuk kepada umat setelah mereka kepada para tabi'in kemudian tabi'in mengajarkan kepada orang-orang setelahnya sampai kita. Amma ba'du. Ini langsung musannif menjelaskan Al-Habib Ahmad bin Marsyati langsung menjelaskan alasan atau sebab-sebab beliau mensyarahi kitab Safinatun Najah ini. Fa innahu lamma kana minal muqarrari fi ba'dil ma'ahidil ilmiyati bi Madinati Tarim al-Mahmiyah. Maka sesungguhnya ketika yang termasuk daripada muqarrar ditetapkan di dalam sebuah metode pelajaran ya fi ba'dil ma'ahidil ilmiyati di sebagian ma'had-ma'had atau pesantren-pesantren sekolah-sekolah ilmiah keilmuan yang ada di kota Tarim al-Mahmiyah semoga Allah menjaganya atau Tarim yang terjaga apa yang termasuk ditetapkan di dalam kurikulum ma'had-ma'had ilmiah di kota Tarim ini pesantren-pesantren di kota Tarim ini tadrisu kitab Safinatin Najah mengajarkan atau diajarkannya kitab Safinatun Najah. Nah, ini kitab Safinatun Najah ini kita mengetahui bahwa secara bentuk tanpa memandang isinya dulu secara bentuk ini memang kitab kecil dan yang dijelaskan adalah fikih ibadah saja dari kitab Thaharah ada sedikit tauhid kemudian kitab Thaharah kemudian diakhiri dengan kitab zakat sedikit ya. Kemudian ditambahkan oleh sebagian ulama yaitu kitabus shaum dan ada yang menambahkan lagi kitabul hajj. Hanya saja yang awal kitab Safinatun Najah ini pembahasannya dari muqaddimah kemudian pembahasan thaharah sampai pembahasan zakat dan semuanya itu secara fasal-fasalnya itu secara ringkas. Oleh karena itu di kota Tarim kata beliau bahwa ditetapkannya kitab ini termasuk salah satu kurikulum pelajaran yang wajib dipelajari ini lil mubtadi'ina min sigharil muta'allimin bagi mubtadi'in para santri atau pelajar pemula min sigharil muta'allimin daripada para pelajar yang kecil. Jadi anak-anak kecil diajarkan fikih ibadah ini dengan kitab Safinatun Najah. Maka ketika hal tersebut rojani mengharapkan kepada aku ba'du ulishan sebagian orang-orang yang mempunyai kedudukan atau kita katakan tokoh masyarakat yang ada di kota Tarim ini memohon kepada beliau siapa mereka min zawil fadli wal irfan dari orang-orang yang mempunyai keutamaan wal irfan
dan pengetahuan di sisi masyarakat. Artinya orang-orang dan tokoh-tokoh daripada sulaha, orang-orang saleh, ulama-ulama yang ada di kota Tarim meminta dan berharap kepada Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri an aktuba alaihi syarhan sahlan, agar aku menulis untuk kitab Safinatun Najah tersebut syarah kitab sahlan yang mudah. Jadi agar disyarahi dengan syarah yang mudah ala tariqatil mutaqaddimin al-musla. Syarah tersebut diminta agar dikarang sesuai dengan jalur atau cara ulama mutaqaddimin al-musla yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Tarikan fihi tatwil wal i'ab, meninggalkan kitab tersebut supaya tidak ada fihi di dalam kitab tersebut at-tatwil wal i'ab. At-tatwil, penjabaran yang terlalu panjang, wal i'ab, atau menyeluruh dari awal sampai akhir, tidak. Jadi beliau agar membuat syarah itu yang mudah, kemudian simpel. Tidak terlalu panjang lebar pembahasannya, tidak terlalu juga panjang di dalam kata-katanya. Muqtasiran, terfokus. Jadi syarah tersebut alama atas sesuatu dallat alaihi ibaratul kitab, yang menunjukkan kepada syarah tersebut ibaratul kitab, ibarat atau kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab Safinatun Najah. Jadi beliau disarankan atau dimohon agar beliau membuat sebuah syarah ini yang sekiranya mudah, yang terfokus hanya membahas hal yang berkaitan tentang matan saja. Matan ini apa maknanya? Ada catatan-catatan, bikin catatan itu hanya sedikit saja. Jadi syarah di dalam Nailur Roja itu gambarannya seperti itu. Nah, kenapa mesti istilahnya sesuai dengan ibaratul matan, jadi tidak terlalu panjang lebar kemana-mana, hanya terfokus kepada pembahasan makna yang berada di dalam matan saja. Tamrinan lahum, agar menjadi latihan. Syarah tersebut menjadi acuan latihan lahum bagi mereka mubtadiin, kita ini termasuk para pelajar pemula, ala ta'bir, atas ta'bir, mengungkapkan, mensyarahkan, menjelaskan, amma qad yakumu bil adham, atas sesuatu yang selalu ada atau hingga bil adhani, di dalam pikiran-pikiran mereka, dalam pikiran-pikiran. Apa kadang-kadang ketika kita mempelajari sebuah kitab, ketika kita mengetahui atau membaca sebuah ibarat, tentu kita akan menangkap sebuah pemahaman. Nah, pemahaman-pemahaman tersebut jelas tidak boleh sembarangan, mesti sesuai. Jadi jangan sampai kita mengartikan sebuah kalimat yang dikarang di suatu kitab, ternyata ketika kita memahami tidak sesuai apa yang ditujukan oleh pengarang tersebut. Nah, oleh karena itu perlu namanya ada teknik cara mengajarkan, cara mengartikan, dan cara memahami agar pemahaman tersebut sesuai dengan apa yang ada atau tujuan ibarat matan itu tersendiri. Nah, ini di dalam adhan, di dalam pikiran-pikiran itu kadang-kadang timbul minal mafahimi, daripada pemahaman-pemahaman, wal ma'ani, makna-makna, arti-arti, kesimpulan-kesimpulan. Nah, ini beliau itu dimohon agar terfokus kepada pembahasan yang berkaitan dengan kalimat-kalimat, susunan kata yang ada di kitab tersebut. Jadi tidak terlalu panjang lebar. Maka apa yang dilakukan oleh beliau? Faqabaltu, maka aku menghadapi permohonan tersebut. Faqabaltu raja'ahu, maka aku menghadap kepada permohonan para tokoh ulama tersebut yang ada di kota Tarim bil qabul. Diterima sama beliau. Beliau tunduk, kemudian menerima permintaan tersebut. Wa as'abtuhu, dan aku penuhi permohonan tersebut bitahsilil ma'mul, dengan menghasilkan al-ma'mul, harapan. Jadi beliau itu diharapkan oleh mereka, kemudian beliau penuhi harapan mereka tersebut. Fakatabtu minasyarhi ma samaha bihi zaman, maka aku menulis syarah daripada sebuah syarah untuk syarah Safinatun Najah tersebut, apa yang sesuai, cocok bihi, dengan syarah tersebut, az-zaman, zaman. Jadi zaman beliau itu otomatis cara mengajarkan, cara belajar santri-santrinya, cara mengajarkannya ulama, tentu ada sedikit perbedaan antara zaman yang sebelum beliau dan sebelum-sebelumnya. Itu beliau juga tetap, walaupun itu beliau tetap jalur para ulama mutaqaddimin, tapi tetap beliau itu tidak membuat bosan orang-orang yang mempelajarinya, karena sesuai dengan zaman atau teknik tata cara
pengajaran pada zaman beliau. Mutawakhiyan fihi suhulatal ibarat hasab al-imkan. Mutawakhiyan, beliau selalu memperhatikan, meneliti fihi di dalam syarah tersebut suhulatal ibarat. Jadi memilih ibarat yang mudah. Sebisa mungkin kata-katanya itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu sulit. Kalau kita sebagai pelajar itu yang tidak mengerti bahasa Arab itu, kalau pun ada kamus, ya kata-kata tersebut gampang untuk kita dapatkan atau kita temui di dalam kamus. Hasabal imkan, sebisa mungkin. Taib, itu tujuan beliau di dalam mencatat syarahnya, termasuk teknik beliau. Ghaira anni rubbama zidtu fihi ma qad yahtaju ilaihi man huwa a'la tabaqatan min ulaik. Nah, ini sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa beliau fokusnya ini adalah membantu para pemula pelajar di dalam memahami kitab Safinatun Najah, dan ini tentu kitab dasar di dalam fikih Syafi'iyah. Hanya saja walaupun begitu, beliau istilahnya tujuannya adalah menjelaskan secara garis besar makna dan ibarat daripada satu Safinatun Najah. Hanya saja ghaira anni, kadang-kadang aku ini hanya saja kadang-kadang beliau itu katanya rubbama zidnu fihi, kadang-kadang aku menambahkan di dalam syarah tersebut ma qad yahtaju ilaihi, sesuatu yang kadang-kadang membutuhkan kepada hal tersebut, man huwa a'la tabaqatan min ulaik, orang yang mana dia itu lebih tinggi secara level nih daripada orang-orang yang mempelajari Safinah daripada pemula. Artinya beliau kadang-kadang mensyarahi sebuah masalah yang ada di kitab Safinatun Najah, hanya saja beliau agak luas membahasnya itu, dan itu walaupun tidak bukan level para pemula di dalam pelajar, cocoknya di dalam misalnya orang yang pertengahan di dalam pelajaran yang agak satu level atau dua level lebih tinggi daripada kitab Safinatun Najah, dan beliau bahas di situ. Kenapa? Ya tujuannya, ada tujuan litattadhiha lahum ila ma fawquhul masalik, agar nampak atau jelas bagi mereka, maksudnya orang-orang yang para pemula dalam pelajar, ila ma fawquhu, kepada apa yang ada di atas pembahasan tersebut, al-masalik, jalur-jalur, alur. Artinya kadang-kadang ketika kita mempelajari sebuah kitab ini, kemudian berganti kitab, otomatis kitab yang pertama itu kita jadikan acuan untuk bahan bagaimana kita memahami kitab yang ada di atasnya. Nah, ini kadang-kadang pembahasan di kitab di atasnya itu kadang-kadang sudah sebagian kita bahas di dalam kitab yang sebelumnya. Kenapa? Agar ketika kita masuk kepada pembahasan kitab yang lebih tinggi, atau kita menjadi levelnya naik lebih tinggi daripada pelajaran yang pertama itu, kita masuk kepada jalur tersebut. Oh, di sini nih, kemarin di dalam kitab yang sebelumnya pengajarannya begini-begini masalahnya, kemudian setelah ini kita tinggal terusin saja. Begitu. Jadi tidak terlalu sulit ketika kita naik kepada level setelahnya kitab yang di atas Safinatun Najah ini. Karena apa? Sebagian sudah dibahas ketika kita mempelajari Safinatun Najah. Waliyakunan naf'u am, dan tujuannya kata beliau agar manfaat daripada kitab Safinatun Najah ini am. Jadi kitab Safinatun Najah ini ketika diajarkan, maka dia memberikan manfaat lebih umum, bukan sekedar kepada para pemula, para mubtadi'in saja, tetapi kepada orang-orang di atasnya pun mereka tetap mendapatkan manfaat dalam mempelajari dan mengajarkan Safinatun Najah, termasuk salah satunya di dalam syarah ini, Nailur Raja. Wal faidatu atam, dan tujuannya agar faidah itu lebih sempurna insyaallah taala. Samaituhu, dan aku beri nama syarah ini Nailur Raja bi syarhi Safinatun Najah. Ini kitabnya namanya Nailur Raja bi syarhi Safinatun Najah. Ja'alahullahu khalisan liwajhil karim, amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan syarah ini khalisan, itu murni, ikhlas, liwajhil karim, tujuannya untuk meraih keagungan atau meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya karena zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha karim, amin. Nah, ini pembukaan daripada kitab Nailur Raja Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Selanjutnya kita langsung masuk kepada pembahasan sedikit demi sedikit daripada kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim akan dijelaskan oleh beliau satu persatu, mulai daripada makna kemudian hukum.
Karena kitab ini berkaitan dengan kitab fikih, tentu tidak akan keluar daripada pembahasan sebuah hukum. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini secara kalimat, ini ada 5 kalimat. Pertama, ba-nya maknanya apa? Allah isim maknanya apa? Allah lafzul jalalah apa maknanya? Ar-Rahman apa namanya? Ar-Rahim apa namanya? Beliau menjelaskan kalimat yang pertama adalah al-ba'u lil musahabati ma'at tabarruk. Musahabah itu membarengkan. Jadi ba ini ketika kita mengucapkan bismillah dengan membarengkan kita mengucapkan bismillah dalam satu kegiatan, tujuannya adalah ma'at tabarruk. Bersama ketika kita mengucapkan sambil memohon keberkahan. Contoh misalnya kalau seandainya kita belajar, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya di situ kita membarengkan kita pelajaran tersebut dengan mengucapkan asma Allah. Tujuannya adalah kita memohon keberkahan dengan berkah asma Allah yang maha mulia tersebut. Itu makna al-ba. Itu secara garis besar. Beliau itu singkat padat. Nanti ada makna-makna ba yang lain. Apakah itu al-isti'anah dan yang lainnya. Hanya saja beliau hanya membahas satu saja yang al-muhim, yang paling terpenting di dalam mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ketika kita ucapkan di dalam sebuah kegiatan yang baik adalah al-musahabah ala wajhi tabarruk atau ma'at tabarruk. Kemudian kalimat yang kedua bismi, ismun. Itu al-isim sebagaimana kita ketahui artinya ismun itu adalah nama. Namun apa makna daripada isim hakikatnya? Al-ismu itu mushtaqun minas sumu. Mushtaq. Apa istiqaq? Istiqaq itu pengambilan kata secara bebas. Ini secara garis besar aja. Kita kalau ada kalimat istiqaq, pengambilan kata umum secara bebas. Beda dengan kita di dalam mentasrif. Kalau tasrif itu kita perubahan dari akar kata menjadi kata-kata yang begitu banyak. Dan setiap kata itu ada makna-makna tersendiri dan ada aturan-aturan tersendiri. Kalau istiqaq itu secara garis besar, pokoknya kalimat ini diambil daripada kata anu. Sehingga dia mempunyai makna yang satu sama lain itu saling menyamai. Kalau di dalam tasrifan kita itu tahwilul aslil wahid ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maksudatin la tahsulu illa biha. Jadi perubahan akar kata di dalam hal ini menurut ulama ahli Basrah, akar kata itu adalah masdar. Ulama ahli Kufah mengatakan akar kata itu adalah fi'il madhi. Yang jelas di dalam cara kita mentasrif di dalam ilmu sharaf itu merubah akar kata tersebut menjadi kata-kata yang berbeda maknanya, namun tetap inti makna tetap ada. Contoh fi'il madhi menunjukkan pekerjaan yang itu di zaman yang sudah lewat. Kalau fi'il mudhari sama pekerjaannya tersebut atau kegiatannya tersebut, hanya saja kejadiannya itu sedang atau akan terjadi. Kalau fi'il amar menunjukkan perintah di dalam pekerjaan tersebut dan yang lainnya. Nah, kalau di dalam istiqaq ini sama sekali jauh. Dari ilmu tasrif itu ada aturan-aturannya tersendiri. Istiqaq ini kadang-kadang secara bebas. Misalnya kita hajarun di dalam bahasa Arab artinya batu. Nah, batu ini kan keras. Nah, itu diambil dari kata apa? Istiqaqnya dari apa? Istiqaqnya itu adalah daripada tahajjara syai'. Sesuatu mengeras gitu. Bahasa Arab. Jadi tahajjara syai' itu mengeras. Nah, itu kemudian batu itu udah disimpel dari hajarun begitu. Nah, ini contohnya di dalam ismun. Nah, isim ini diambil dari kata apa sih? Nah, ismun ini secara kalimat itu boleh kita cari atau juga akar katanya itu dari apa sih ismun ini. Nah, ismun ini diambil kata-katanya tersebut daripada sama yasmu sumuan, dari sumu. Sumu itu artinya ulu. Ini beliau menjelaskan hanya satu pengambilan. Nah, ini kalau kita secara ilmu tasrif dah. Walaupun di sini ada kata istiqaq sebab istilahnya pengambilan kata juga itu dikatakan istiqaq juga, namun istiqaq juga ada ilmu tersendiri. Ya, di sini kita campur aduk aja lah. Istilahnya apa? Di dalam tasrif kadang-kadang disebut juga ada istiqaq, pengambilan sebuah kata. Ini apa? Kalau kita mengacu kepada ulama ahli Basrah bahwa akar kata itu adalah masdar, maka kita tinggal cari masdarnya. Ismun ini diambil daripada sama yasmu sumuan, dari sumu. Sumu itu artinya adalah al-ulu, tinggi. Sebab nama itu memberikan faidah
meninggikan orang yang diberi namanya. Kita tahu manusia, kita semua manusia. Tetapi ketika kita dipanggil manusia, kadang-kadang kita agak tersinggung. Kenapa? Sebab gayanya itu meremehkan. Tetapi ketika kita panggil namanya, siapa namanya? Ahmad, kita panggil Ahmad, ya Ahmad. Dan dia manusia. Kita panggil dengan namanya tersebut, maka nama tersebut mengagungkan atau meninggikan orang yang diberi namanya. Itulah yang dimaksud dengan isim mushtaqun, diambil katanya tersebut minas sumu, daripada sumu, yang mana sumu itu adalah artinya al-ulu, tinggi. Sebagian ulama juga mengambil kalimat isim ini bukan dari sumu, tetapi daripada alima ya'lamu alamatan, dari tanda. Jadi istilahnya bukan dari wasima yasimu wasman, bimana alima ya'lamu alamatan, tanda. Jadi sebagian mengatakan dari wasima, dari fi'il madhi, sebagaimana ulama kufiyin mengatakan dari wasima. Wasima itu artinya tanda. Sebab apa? Sebab nama itu menandai orang yang diberi namanya. Kita tidak bisa membedakan ini antara saudara dengan saudara. Semuanya adalah putra-putranya Z. Misalnya ada 5. Tetapi satu persatu punya namanya. Jadi, nama itu memberikan tanda perbedaan di antara orang-orang yang memiliki kesamaan. Nah, ini itu dua makna atau dua artinya? Dua pengambilan perbedaan para ulama di dalam dari mana pengambilan kata ismun itu? Apakah dari wasima artinya tanda, apakah dari sumu artinya al-ulu? Dua-duanya mempunyai makna. Allahu lafzul jalalah. Lafaz Allah, Allah itu ada alamun ala dzatil wajibil wujud al-mustahiqi li jami'il kamalat. Alamun, nama. Nama Tuhan kita. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu adalah nama zat. Nama yang menunjuk kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menunjuk kepada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau seandainya kita kalau sudah menunjukkan kepada zat, maka kita tidak perlu kalau sebuah nama merujuk kepada zat, bukan merujuk kepada sifatnya, itu tidak perlu kita mengetahui walaupun itu sekedar artinya. Tidak perlu kita artikan. Contoh misalnya gini. Ketika seseorang lahir ke dunia kemudian diberi nama. Dia namanya siapa? Saleh. Maka Saleh itu tidak perlu kita betul ada istilahnya istiqoqnya, dia pengambilan katanya dari kalimat apa? Dari Saleh itu adalah isim fa'il, dari soluha, orang yang baik. Tetapi kalau seandainya ternyata itu orang tersebut tidak saleh secara sifat, tapi dia memang zatnya, nama zatnya itu adalah soleh, udah itu. Tetap kita tidak bisa. Dan istilahnya nama zat itu tidak perlu diartikan. Misalnya ada satu daerah namanya apa? Namanya misalnya Cibening. Cibening, maka tidak perlu diterjemahkan. Walaupun masuk kepada bahasa Arab biasa, artinya cai bening, namanya bening, jernih. Nggak perlu kita sebutin dalam bahasa Arab. Ente mau kemana? Ila aina tadhhab? Kita jawab misalnya ila ma'in safi, ke air yang jernih. Nggak perlu, sebab udah menjadi nama zat. Beda dengan nama sifat. Nama sifat itu diambil daripada sebuah sifatnya kemudian diberikan gelar. Allah adalah pencipta semua makhluk, maka salah satu asmaul husna adalah al-khaliq. Namun al-khaliq itu merujuk kepada apanya? Merujuk kepada af'al dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan merujuk langsung kepada zatnya, walaupun juga sifat merujuk kepada zat. Siapa yang bersifat tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Allah itu adalah nama yang merujuk kepada zatnya, jadi artinya kita tidak perlu sebutkan apa maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab itu nama zat. Nah, ini oleh karena itu yang dimaksud alamun ala zat, nama atas zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana zat Allah Subhanahu wa ta'ala, wujud Allah Subhanahu wa ta'ala itu al-wajibil wujud. Wujudnya itu wajib. Wajib di dalam arti menurut ulama ahli tauhid beda dengan arti ulama fuqaha. Di dalam fikih sebagaimana kita ketahui ada hukum apa? Hukum wajib. Di bawahnya levelnya itu ada sunnah, ada haram, ada makruh. Nah, ini yang dimaksud wajib di dalam ilmu tauhid adalah yang artinya wajib secara akli. Secara akli. Misalnya secara akli ini, secara akal-akalan ini,
Contohnya apa? Contohnya dua hal yang bertentangan tidak mungkin secara akal itu berkumpul dalam satu waktu. Misalnya, orang dikatakan hidup karena dia nggak mati. Orang dikatakan mati karena dia udah nggak hidup. Jadi nggak mungkin seseorang itu dalam satu waktu dihukumi hidup plus mati. Tidak mungkin, sebab hidup dan mati itu dua kejadian, dua sifat yang saling bertolak belakang. Mesti hilang yang satu baru ada yang satu. Ada satu hilang yang lain. Nah itu maksudnya. Jadi di dalam akal kita, sesuai akal sehat kita, bahwa sesuatu itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Itu namanya wajib. Jadi satu hal yang itu pasti ada dan tidak mungkin tidak ada secara akal, itu namanya wajib. Sebaliknya yang mustahil itu secara akal itu tidak mungkin ada, pasti tidak ada. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, memiliki kriteria sifat-sifat, pembahasan yang mana itu layak bagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti wujudnya Allah, seperti kidamnya Allah, seperti baqa'nya Allah, seperti wahdaniyatnya Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya sifat wajib. Yang wujudnya itu wajib, artinya apa? Ma la yatasawwaru fil aqli adamu. Ma la yatasawwaru fil aqli adamu, sesuatu yang tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Wujud Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah itu ada? Ada, jelas. Sebaliknya mustahil, Allah itu tidak ada. Jadi mustahil. Jadi mustahil ini ma la yatasawwaru fil aqli wujuduh. Jadi tidak mungkin sesuai akal sehat kita Tuhan itu tidak ada, pasti ada. Allah Subhanahu wa taala wahdaniyat, esa. Esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, esa di dalam fiilnya, perbuatannya. Jadi keesaan Allah Subhanahu wa taala itu, maha wahdaniyatnya Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya wajib. Pasti. Artinya la yatasawwaru fil aqli adamu. Tidak mungkin secara akal itu tidak ada. Tidak mungkin ada Tuhan itu berbilang. Sedangkan Tuhan itu disifati dengan sifat kuasa. Bagaimana dia memiliki atau ada Tuhan yang lain sehingga satu sama lain saling membantu? Bagaimana dikatakan maha kuasa sedangkan dia satu sama lain dibantu dengan yang lainnya? Jadi tidak mungkin. Jadi berbilang, Tuhan itu berbilang, itu mustahil. Jadi tidak mungkin, la yatasawwaru fil aqli, tidak tergambar di dalam sebuah akal atau akal kita ini wujuduh keadaannya. Jadi mustahil Allah berbilang. Allah itu adalah esa. Nah ini zat Allah Subhanahu wa taala itu wajibul wujud, artinya wujudnya itu pasti ada dan tidak terbayang di akal kita. Tuhan itu, wujud Tuhan kita itu tidak ada, pasti ada. Itu yang dimaksud dengan wajibul wujud. Jadi ada wajibul wujud, ada mustahilul wujud. Mustahil wujud itu contohnya sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajibul wujud contohnya zat Allah dan sifat-sifatnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu al-mustahiqi li jamil kalamalat, yang berhak, yang disifati dengan semua hal-hal atau sifat-sifat al-kamalat, kesempurnaan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya di dalam ilmu tauhid kan kita nanti di dalam pembahasan la ilaha illallah, inti daripada tauhid itu antara nafi dan isbat. La ilaha itu menafikan semua sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Illallah, isbat menetapkan semua sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. War-Rahman, kemudian War-Rahman War-Rahim. Ini kita bahas sedikit. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ishtiqaq, pengambilan kata dari Rahman dan Rahim ini dari rahmatun, rahmah. Kita seling rahmat atau rahmah. Apa sih artinya rahmah ini? Rahmah ini adalah riqqatun fil qalbi taqtadi at-tafaddul wal ihsan. Riqqatun fil qalbi. Jadi rasa kasih sayang terenyuh di dalam hati seorang hamba, yang mana itu mendorong at-tafaddula, memberi, wal ihsan, dan berbuat kebaikan. Jadi rasa kasih sayang yang mendorong seseorang untuk berbuat baik. Kita melihat ada orang yang minta-minta, kemudian hati kita terenyuh sehingga kita ingin memberi kepada dia. Nah, di sini awalnya itu adalah riqqah, jadi terenyuhnya hati, sayangnya hati, kemudian ujungnya itu memberi. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita yakini
bahwa laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak menyamai makhluknya di dalam hal apapun juga. Jadi tidak ada kesamaan antara Allah dengan makhluknya. Termasuk Allah Subhanahu wa taala tidak berperasaan dengan hati sebagaimana manusia. Allah tidak disifati istilahnya apa? Sebagai manusia punya hati, punya rasa sedih. Itu tidak, mustahil Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud dengan rahmah bukan awalnya yaitu kasih sayang di dalam hati, tetapi tafaddulnya, karunia-Nya. Jadi kalau kita memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kasih sayangmu, ya Allah berikanlah rahmahmu, ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Penyayang, artinya ya Allah Engkaulah Maha Pemberi karunia kepada hamba-Mu yang Engkau sayangi. Nah, itu begitu. Jadi bukan hatinya, bukan perasaan di dalam hatinya, tapi Maha Pemberinya ini. Jadi kalau kita artikan rahmah, itu pasti diartikan oleh ulama-ulama yang bermanhaj Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang bermanhaj Asy'ari atau Maturidi, pasti diartikannya rahmah itu adalah karunia. Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang artinya Maha Pemberi karunia kepada hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, itu kalimat Rahman dan Rahim itu mempunyai asal kata daripada rahmah tersebut. Namun apa makna Rahman sekarang? Makna Rahman adalah al-mun'im bi jala'ilin ni'am, war Rahim wal mun'im bi daqaiqha. Kita lihat secara kata Rahman itu ada 5 huruf. Ra, ha, mim, kemudian alif di situ, kemudian nun. Itu 5 huruf. Adapun Rahim itu 4 huruf. Ra, ha, ya, mim. Nah, ini di dalam bahasa Arab itu setiap 2 kata atau lebih, kemudian ngambilnya sama atau asal katanya sama, kemudian hurufnya berbeda, yang satu lebih banyak, yang satu lebih sedikit, maka dari segi makna pun yang lebih banyak hurufnya lebih mengandung makna banyak daripada yang mempunyai huruf yang lebih sedikit daripada yang lain. Jadi itu di dalam istilahnya kita secara bahasa Arabnya ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ziyadatul mabna, tambahan di dalam sebuah bangunan kata itu dari segi hurufnya itu tadullu ala ziyadatil ma'na. Itu menunjukkan ada tambahan pula di dalam maknanya. Maka Rahman dan Rahim itu sama kalau kita artikan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dua-duanya terserah. Bukan berarti Rahman Maha Pengasih, Rahim Maha Penyayang. Nggak boleh dibalik. Boleh dua-duanya. Maha Pengasih, Penyayang sama aja itu artinya. Hanya saja kalau secara makna Rahman ini jelas maknanya lebih tinggi daripada Rahim. Kadang-kadang kita mengartikan Rahman itu Maha Pemberi nikmat di dunia plus di akhirat. Kemudian kita artikan Rahim itu Maha Pemberi nikmat di akhirat saja. Ada yang mengartikan seperti itu. Kenapa double kalau Rahman Maha Pemberi di dunia dan akhirat? Karena dari segi bangunan kata dia 5 huruf. Artinya ada kelebihan makna. Makna yang lebih daripada kalimat Rahim. Ingat sekali lagi, jadi setiap 2 kata yang mempunyai kesamaan pengambilan katanya, kemudian dari segi bangunan kata yang satu lebih banyak hurufnya daripada yang lain, maka hurufnya yang lebih banyak itu mempunyai makna yang lebih daripada mana huruf yang lebih sedikit daripadanya. Ini Rahman lebih tinggi, lebih banyak maknanya daripada atau ada tambahan makna daripada makna Rahim. Di sini secara konstruktor Rahman itu adalah al-mun'im bi jala'ilin ni'am. Pemberi nikmat, pemberi karunia dengan nikmat-nikmat yang jala'il. Apa jala'il itu? Nikmat yang besar, yang agung. Diartikan sebagian para ulama yang dimaksud jala'ilun ni'am adalah usulun ni'am. Usulun ni'am, inti atau sumber atau inti dalam sebuah kenikmatan. Kalau Ar-Rahim wal mun'imu bidaqaiqha, Maha Pemberi nikmat yang mana dengan daqaiqun ni'am. Asalnya daqaiq ini daqiqah, kecil. Istilahnya jarang boleh kita artikan. Atau yang diartikan sebagian ulama furu'un ni'am, cabang-cabang daripada nikmat yang tadi yang ada dalam jala'ilun ni'am. Contoh misalnya di dalam Allah pemberi karunia baik nikmat inti atau nikmat cabang daripada nikmat inti tersebut. Contoh kita, Allah karuniakan kepada kita mata yang bisa memandang. Mata yang bisa memandang. Mata tersendiri adalah jala'ilun ni'am. Pandangan, mata yang bisa memandang, pandangan juga itu jala'ilun ni'am. Hampir semua makhluk itu menyeluruh. Hanya saja kemudian di dalam bentuk mata dan memandangnya ini, ketajaman mata ini tentu orang berbeda-beda.
Ada orang yang mempunyai mata begitu, istilahnya kalau kita ngelihat sempurna, padahal kita punya mata juga sempurna, tetapi ketika ngelihat orang yang mempunyai mata beda dengan yang lainnya dan dia lebih cantik di matanya itu, lebih cakep, kita katakan, itu bentuk mata yang hebat, yang bagus. Mata hitamnya begitu hitam, bagian bola matanya yang putih begitu putih, kemudian bulu matanya lentik, alisnya bagus, bentuk matanya itu, ya Allah, sempurna banget. Maka kita katakan itu daqaiqun ni'am, cabang nikmat yang mana jarang orang mendapatkan nikmat tersebut. Atau orang bisa melihat, itu jalailun ni'am, umum. Tapi ada sebagian orang mempunyai ketajaman pandangan mata yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Maka itu dikatakan daqaiqun ni'am, furu'un ni'am. Itu artinya orang mempunyai iman, maka iman itu adalah usulun ni'am, usulun nikmah yang dimiliki orang-orang yang beriman. Tetapi kuatnya keimanan, tingginya keimanan tentu tidak dimiliki oleh setiap orang. Hanya orang-orang tertentu daripada para anbiya, aulia, salihin, siddiqin. Mereka yang mana mempunyai kedudukan-kedudukan tersebut, mempunyai keimanan berbeda dengan keimanan kita. Nah, itu daqaiqun ni'am, nikmat-nikmat cabang daripada keimanan kita sendiri. Itu mungkin kita bisa memahami dari sedikit penjelasan tersebut, makna Rahman dan makna Rahim, apa perbedaan jalailun ni'am dengan daqaiqun ni'am. Wal makna, intinya mana secara garis besar di dalam Bismillahirrahmanirrahim, mana secara garis besar bimusahabati Bismillahirrahmanirrahim uallifu kitabi hadza mutabarrikan, dengan membarengkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Rahman, yang Maha Rahim, aku mengarang kitabku, syarah kitab ini, mutabarrikan, sambil memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita ucapin Bismillah plus mulai makan, memohon keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam makanan kita. Dan itu secara garis besar mana Bismillahirrahmanirrahim ketika kita ucapkan di dalam sebuah kegiatan. Taib. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim, kenapa para ulama itu di dalam kitabnya itu selalu dibuka, catatan kitabnya itu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Dijelaskan oleh beliau, wa qad ibtatahal muallifu kitabahu bil basmalati lil iqtida'i bil Qur'anil aziz. Muallif rahimahullah ta'ala membuka kitabnya itu dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab pertamanya adalah lil iqtida' bil Qur'anil aziz, mengikuti Al-Qur'anul aziz. Al-Quran secara susunan, bukan secara turun, secara susunan dibuka dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama. Nah, sebagaimana penyusunan Al-Quran ini, penyusunan Al-Quran dan turunnya Al-Quran, itu penyusunan Al-Quran walaupun berbeda dengan turunnya Al-Quran berangsur-angsur, kemudian penyusunan Al-Quran juga itu juga berangsur-angsur, bertahap. Hanya saja penyusunan Al-Quran ini tetap tawakufi, artinya tidak sembarangan ditetapkan. Itu Rasulullah SAW yang menetapkan. Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, atas pengajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapkan susunan Al-Quran sebagaimana Al-Quran sekarang. Nah, Al-Quran dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka para ulama mengambil tabarruk, ikut serta, sama, bermakmum, berkiblat kepada susunan Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka mereka juga membuka kitabnya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua alasannya, walil amali biqauli sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi yang mesti kita mengawali Bismillahirrahmanirrahim dalam sebuah kegiatan, khususnya penyusunan kitab, belajar dan mengajar, berdakwah? Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Wa fi riwayatin abtar, wa fi ukhra ajdam. Setiap perkara, kullu amrin, setiap perkara, dibalin yang dianggap penting atau yang memiliki itu balin, kepentingan, jadi dianggap penting oleh syariat, jelas. La yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim, tidak diawali, tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu aktar, maka itu satu riwayat abtar, maka itu ajdam. Taib. Kita beliau memaknai sendiri
mensyarahi sendiri hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kullu amrin dzibalin, apa artinya dzibalin? Wa makna dzibalin sahibu halin, pemilik kegiatan, tingkah atau suatu kegiatan yuhtammu bihi, yang dianggap penting kegiatan tersebut syar'an, menurut syariat. Seperti apa sesuatu itu dianggap penting oleh syariat, baik oleh syariat? Kata ta'lifil kutubin nafi'ah, sebagaimana mengarang kitab-kitab yang bermanfaat, kitab hadis, menyusun kitab hadis, menyusun kitab tafsir, menyusun kitab fikih, dan kitab-kitab ilmu agama yang lainnya. Maka jika hal tersebut tidak diawali oleh bismillahirrahmanirrahim, walaupun itu baik, kita bersedekah itu baik secara zatnya, kita ngarang kitab secara zatnya baik, kita belajar, mengajar, berdakwah itu baik semuanya, tidak diawali oleh bismillahirrahmanirrahim, maka itu fahuwa aqta, itu sebagaimana binatang yang aqta. Apa itu aqta itu? Maqtu'ul yadi awil yadain. Contoh, kalau binatang itu yang putus, terpotong tangan satu atau tangan dua. Jadi sesempurna apapun, misalnya manusia, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya sempurna, dia memiliki tubuh yang sempurna, tapi dia nggak punya tangan satu, tetap itu ketara. Ketara ada sebuah kekurangan. Sebuah karangan, walaupun isinya padat, isinya bagus, pengarangnya hebat, terkenal, kemudian masalah-masalahnya yang dibahas juga Masya Allah hebat, tetapi ketika tidak diawali oleh bismillahirrahmanirrahim, tetap itu ada suatu kekurangan di dalam syariat. Walaupun secara kasat mata itu sempurna, tapi secara maknawi di sisi Allah Subhanahu wa taala tetap ada kekurangan, sebagaimana makhluk Allah, manusiakah, binatangkah, yang mempunyai kesempurnaan di dalam bentuk tubuh namun terputus tangannya atau kedua tangannya. Atau diumpamakan wal abtar, bahwa abtar, apa itu abtar itu? Maqtu'udz dzanab. Kalau binatang yang punya ekor itu, dia terputus ekornya. Secakap apapun, kalau nggak punya ekor, mestinya dia punya ekor. Kucing, ini keturunan kucingnya ini, ekornya ini mesti panjang. Dia jangankan nggak punya ekor, ekornya nggak sesuai aja dengan cara umumnya. Itu kan dia sesuai dengan umumnya, itu kan jelas ada sebuah kekurangan. Apalagi kalau tidak mempunyai ekor sama sekali. Ini diumpamakan begitu, ada kekurangan di dalam sebuah keberkahan. Atau diumpamakan ajdam. Apa ajdam itu? Al-musabu, seseorang yang terkena bida'il judam, dengan penyakit judam. Judam suka diartikan kusta, ya, penyakit kusta yang termasuk wabah penyakit pada zaman dulu. Dan sampai zaman sekarang di sebagian negara di Timur Tengah itu masih ada baitul judam. Itu rumah-rumah khusus, mereka tempat pengasingan orang yang kena kusta, karena khawatir menular kepada orang lain. Kemudian mereka biasa ditempatkan, ini kita dengar langsung cerita di sebagian daerah di Hadramut. Jadi mereka biasanya dibuatkan rumah yang sederhana, rumah biasa kecil untuk sementara perawatan mereka, itu di kebun kurma ataupun di lembah, di sebagian daerah-daerah pegunungan yang cuacanya bagus, yang jauh dari orang. Kemudian mereka tiap hari ada yang nengok, ngasih makan atau ngasih obat, ya. Sebagian itu masih banyak yang mengobatinya. Istilahnya diisolasi dah, diisolasi. Kalau sekarang bisa diisolasi di rumah sakit, di suatu ruangan, atau dia isolasi di rumahnya sendiri tanpa tanpa ada orang lain yang menemani, ya. Hanya kadang-kadang saja dia dijenguk. Nah, ini penyakit judam itu adalah illatun, suatu penyakit yahmarru minhal udhu. Pertama kali bisa terlihat seseorang yang terkena penyakit tersebut, dia memerah, al-udhu, anggota tubuh yang terkena penyakit tersebut. Kemudian lama-kelamaan makin parah, sumayaswaddu, kemudian menghitam, sumayatasyaqqaqu, lama-kelamaan kemudian pecah-pecah, sumayatanasaru, kemudian lama-lama mengering, kemudian terkelupas, berjatuhan. A'adanallahu minha, semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit tersebut dan semua penyakit yang mewabah dunia. Itu intinya perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada seseorang yang melakukan sesuatu yang baik namun tidak diawali oleh bismillahirrahmanirrahim, diumpamakan tiga hal tersebut: aqta, abtar, ajdam.
Wal muradu min hadhil awsaf, kata beliau, yang dimaksud dengan sifat-sifat tersebut yang menjadi sifat daripada orang yang tidak mengawali kegiatan baiknya dengan bismillahirrahmanirrahim, annahu naqisun wa qalilul barakah, bahwa orang tersebut ketika melakukan kegiatannya sesempurna apapun itu tetap kurang, wa qalilul barakati, dan minim keberkahan. Minim keberkahan. Ini keberkahan ini penting. Keberkahan ini penting di dalam sebuah kegiatan yang baik. Dengan keberkahan, sesuatu yang sedikit bisa menjadi banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, misalnya kita mengarang sebuah karangan. Apa sih tujuannya kita mengarang sebuah karangan? Agar kita punya ilmu yang kita pahami dan kita pelajari itu abadi, ada yang membaca. Ketika kita mengajar secara jasad kita, tentu kita ada keterbatasan, khususnya di dalam umur. Taruh kita kalau seandainya paling cepat mengajar usia 25 tahun. Kemudian tutup usia 60 tahun. Berarti hanya beberapa tahun saja. Cuma 35 tahun dia mengajarkan ilmu tersebut. Tetapi kalau dia membuat sebuah karangan, kemudian karangan tersebut Allah berikan keberkahan, maka setelah wafat pun dia tetap kitabnya tersebut diajarkan kepada orang lain, sehingga dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala mengajarkan orang lain dan menyebarkan ilmu. Kenapa? Karena dia yang mengarang kitab tersebut. Itu bentuk keberkahan di dalam sebuah karangan. Nah, ini kita lihat banyak karangan-karangan yang dikarang ulama yang mana mereka mempunyai keikhlasan yang sangat tinggi. Kemudian Allah berikan keberkahan kepada mereka. Nah, itu apa? 1000 tahun yang lalu tapi tetap masih ada. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala hidup pada awal abad ke-6. Awal abad ke-6 atau akhir daripada abad ke-5 Hijriah. Sekarang udah berapa? Sekarang kita sudah abad 14, 1400 Hijriah. Berapa tahun jarak kita dengan Imam Syafi'i? Sudah sekitar 1000 tahun. Tetapi karangan-karangan beliau itu masih dibacakan oleh kita. Dibacakan di depan kita. Kemudian banyak para ulama, santri, semuanya itu mempelajari kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali. Bayangkan, Allah berikan keberkahan kitab Al-Imam Al-Ghazali lebih daripada kitab-kitab yang lainnya. Kenapa? Allah berikan keberkahan di dalam kitabnya. Al-Imam An-Nawawi, kitabnya masih hidup sampai sekarang. Al-Imam Ar-Rafi'i, begitu juga Al-Imam Asy-Syafi'i malahan. Al-Imam Asy-Syafi'i hidup pada abad ke-2 Hijriah. Sekarang kita hidup pada abad ke-14 Hijriah. Sudah berapa abad? Sudah 12 abad. Namun kitabnya Ar-Risalah, masih dipelajari sampai sekarang. Berarti setiap orang yang mempelajari kitab Al-Imam Asy-Syafi'i, kitab Al-Imam Al-Ghazali, kitab ulama-ulama sebelumnya, maka setiap satu orang, maka beliau juga dapat pahalanya. Kenapa? Sama. Kita mengajarkan ilmu, kita menyampaikan ilmu itu baik dengan lisan atau dengan tulisan. Sebagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau menyampaikan dakwah kepada para sahabatnya dan diperintahkan sahabatnya itu untuk menyampaikan juga kepada orang lain. Artinya apa? Artinya orang yang menyampaikan dengan pengajaran kita, maka orang yang mengajarkan yang pertama pun dapat pahala. Dapat juga menggugurkan kewajiban juga kepada orang yang diperintahkan untuk menyampaikannya. Rasulullah ketika banyak sekali dalam sabda-sabdanya setelah beliau mengajarkan para sahabatnya di dalam khutbah, di dalam pengajian, kata Rasulullah, liyuballighil syahidul ghaib. Liyuballighil syahidul ghaib. Ayo sebaiknya, seyogyanya, semestinya orang yang hadir menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Begitu. Ada lagi Rasulullah SAW menyampaikan dakwah itu bukan lewat lisan para sahabat, tetapi lewat risalah. Tulisan surat kepada raja-raja. Sampaikan surat Rasulullah SAW tidak sampai ke Afrika. Ke Afrika beliau nggak sampai, tetapi para sahabatnya dititipkan surat, kemudian dikirim ke Raja Habasyah sampai dia masuk Islam. Sampai dia masuk Islam. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, ada satu tabi'in yang hidup pada zaman Nabi dan masuk Islam karena ajakan Nabi. Jadi dia masuk Islam karena ajakan Nabi, cuman karena dia tidak bertemu dengan Nabi, dia menjadi tabi'in karena dia bertemu dengan para sahabat.
belajar kepada para sahabat. Tetapi masuk Islamnya itu karena Nabi SAW dengan surat Nabi. Nah ini di dalam dakwah, di dalam pengajaran pun seperti itu. Jadi ketika seorang menulis sebuah catatan, yang mana catatan tersebut dipakai acuan untuk kebaikan, maka orang tersebut juga mendapatkan sebagaimana dia mengajarkan, mendapatkan pahala sebagaimana mengajarkan. Dalam hadis secara umumnya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'. Jadi barang siapa yang memulai suatu jalan atau jalan kebaikan, dia memulainya tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala dan dia akan mendapatkan orang-orang yang mengikuti jalan dia itu sampai hari kiamat terus selama itu diamalkan. Sekarang apa yang lebih bermanfaat daripada manfaatnya sebuah ilmu? Guru mengajarkan kepada muridnya, murid mengajarkan kepada murid-muridnya, murid terus begitu. Tetapi kan jasad ini ada keterbatasan, tapi tulisan ini tidak ada keterbatasan. Oh, kita tidak bisa berangkat kemana-mana, tapi ada tulisan-tulisannya. Termasuk Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, mungkin tidak sampai beliau mengajar di Indonesia, tetapi kitabnya sampai kepada kita. Apa yang disampaikan beliau di dalam kitabnya sama dengan apa yang beliau sampaikan ketika beliau masih hidup kepada murid-muridnya. Itu kita penting di dalam keberkahan. Oleh karena itu, keberkahan ini sifatnya maknawi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Hanya saja jalan-jalan untuk mencari keberkahan ini baik, bukan baik, banyak sekali jalan-jalan agar kita mendapatkan keberkahan. Karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih keberkahan di dalam sebuah benda. Allah ngasih keberkahan di suatu orang. Allah ngasih keberkahan di dalam sebuah waktu. Contohnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau ingin mendapatkan kitabnya ini keberkahan itu, beliau itu setiap ingin menulis sebuah hadis, maka setelahnya itu beliau melaksanakan tawaf. Setelah menulis sebuah hadis, melaksanakan tawaf, kemudian sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keikhlasan dan keberkahan di dalam catatannya. Dan begitu beliau sering catatan beliau itu ditawafi. Kalau beliau ada di Makkahul Mukarramah, beliau tawafi kemudian salat sunat. Kalau beliau tidak lagi di Mekah, maka beliau salat sunnah 2 rakaat memohon kepada Allah keberkahan. Banyak. Jadi kita salah satunya ketika kita mengajar, ketika kita belajar menghadap ke kiblat, kemudian salat 2 rakaat, kemudian kita mengucapkan istighfar, kemudian di waktu yang dipenuhi keberkahan seperti awal pagi dan sebelum subuh misalnya, itu waktu-waktu yang dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk kita mengawali setiap sesuatu, termasuk pembukaan kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita mempelajari tentang hukum Bismillahirrahmanirrahim ketika kita baca. Walil basmalati khamsatu ahkam. Bismillah itu dari segi syariat atau ilmu fikih itu, dari segi fikih itu ada 5 hukum ketika kita membacanya. Yang pertama adalah al-wujub. Kita wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kapan kita diwajibkan baca Bismillahirrahmanirrahim? Kama fis shalah. Sebagaimana kita ketahui, salat adalah salat mempunyai rukun-rukun atau fardu-fardu yang wajib kita laksanakan. Kalau kita tinggalkan atau tidak sah melaksanakan satu rukun, maka tidak sah salat kita seluruhnya. Salah satu rukun salat adalah membaca suratul Fatihah. Di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i bahwa ittifaq para ulama dulu bahwa suratul Fatihah itu adalah 7 ayat. Dan di dalam mazhab Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama daripada suratul Fatihah. Berarti ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, tentu salah satu syaratnya adalah membaca semua ayat-ayatnya. Sebagaimana nanti dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan. Jadi salah satu syarat membaca syarat sah Fatihah itu dia membaca semua ayat Fatihah termasuk di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak mengucapkan atau diucapkan dengan salah, maka tidak sah membaca Fatihahnya, yang otomatis tidak sah salatnya. Dengan kata lain, membaca suratul Fatihah, membaca basmalah di dalam suratul Fatihah di dalam salat itu termasuk kewajiban. Wal hurmatu, yang kedua sebaliknya. Kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim ini diucapkannya haram.
Kapan itu? Alal muharrami lidzatihi, ketika mengawali sebuah kegiatan atau pekerjaan yang sifatnya haram secara zatnya di dalam agama. Agama sudah melarang, mengharamkan suatu perbuatan. Ditambah lagi ketika dilakukan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka haramnya jadi double, dosanya jadi double. Contoh, orang na'udzubillah mabuk. Mabuk ini dilarang oleh agama. Mabuk ini dilarang oleh agama. Ketika seseorang na'udzubillah dia mabuk, sebelum mabuk dia baca bismillah dulu, maka selain dia dapat dosa kena keharaman daripada mabuknya, juga dia dapat dosa keharaman karena mengucapkan bismillahirrahmanirrahim pada kegiatan yang diharamkan oleh agama. Contohnya kasyurbil khamri, seperti minum arak. Yang ketiga, wan nadbu, sunnah. Nah, ini hukum asal, kata para ulama. Hukum asal dalam basmalah ini sebagaimana sabda Nabi tadi, kullu amrin dzibalin. Secara hukum asal basmalah itu, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu adalah sunnah. Namun untuk mendapatkan kesunahan kita membaca bismillahirrahmanirrahim ada syarat-syaratnya. Kita sebutlah itu syurut nadbil ibtida bil basmalah. Syurutu nadbil ibtida bil basmalah. Syarat-syarat disunnatkan atau mendapatkan kesunahan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Syarat yang pertama sebagaimana sabda Nabi tadi, ala kulli amrin dzibalin. Jadi disunnatkan ketika melakukan perkara atau atas semua perkara dzibalin. Dzibalin itu apa? Ay halin yuhtamu bi syar'an, kegiatan yang dianggap penting oleh syariat. Kegiatan, pekerjaan, suatu tindakan yang itu dianggap penting oleh syariat, dianggap baik oleh syariat, seperti wudu. Wudu ibadah, sedekah, mengarang kitab, berdakwah, belajar, mendengar hadis, mengajarkan ilmu hadis, mengajarkan ilmu tafsir, membantu orang lain. Itu termasuk hal-hal yang dianjurkan oleh syariat, yang dianggap baik oleh syariat. Maka kita disunnahkan mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita wudu sambil cuci tangan kita, bismillahirrahmanirrahim. Kita ngasih sedekah sama orang, bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan baik dulu. Kita mau ngarang, menulis sebuah pelajaran, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau mengajar, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau belajar, bismillahirrahmanirrahim. Itu syarat yang pertama, kegiatannya itu mesti baik. Wa kata'lifil kutubin nafiyah, dan mengarang, contohnya mengarang kitab-kitab yang bermanfaat. Kama taqaddam, sebagaimana yang sudah dijelaskan, sudah lewat pembahasannya. Hanya saja masih ada dua syarat yang lain yang mesti kita perhatikan untuk kita dapat sunnahnya bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, syaratnya itu kegiatannya tersebut an la yakuna dzikran mahdhan. Kegiatannya itu an la yakuna dzikran mahdhan. Jangan sampai di dalam zikir murni zikir. Jadi kalau murni zikir itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada sebuah bacaan yang itu memang secara makna itu mengingatkan kita kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita baca tahlil, la ilaha illallah, baca tasbih, subhanallah, baca tahmid, alhamdulillah. Maka itu semuanya zikir mahad. Semuanya itu adalah zikir yang murni zikir. Maka ketika kita memulai zikir, walaupun itu kegiatan baik, kita tidak disunatkan baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Sebab bismillah sendiri zikir, la ilaha illallah contohnya itu juga zikir. Tidak disunatkan kita membaca zikir untuk membaca zikir yang lain. Makanya kalau kita mau buka misalnya tahlilan, afdalu dzikri fa'lam annahu, enggak perlu bismillah dulu, langsung la ilaha illallah, langsung. Contoh ketika kita bersin, sunat kita membaca hamdalah, baca alhamdulillah. Ketika kita bersin, langsung haji, langsung kita ucapkan alhamdulillah, enggak perlu kita buka dulu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, enggak perlu. Sebab itu murni zikir. Contohnya kita berselawat kepada Nabi misalnya. Ada yang istilahnya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Enggak perlu baca bismillah dulu, langsung Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, langsung. Kenapa? Sebab salawat itu zikir mahad, murni zikir. Ada zikir, ada bacaan, tentu bacaan baik. Cuman selain dia zikir, mengandung makna yang lain atau tujuan yang lain. Contoh, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu zikir.
dan termasuk afdalul adhkar. Paling baik-baiknya, paling tingginya pahala di dalam zikir adalah membaca Al-Quran. Namun membaca Al-Quran ini ketika kita baca, bukan sekedar kita mengingat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita juga membaca atau mempelajari isi kandungan daripada Al-Quran. Di dalam Al-Quran, contoh kita misalnya, semuanya kita intinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja Al-Quran misalnya ada qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi. Otomatis kita terfokus waktu itu, walaupun secara bacaan zikir, namun kita sambil mempelajari umat-umat zaman dulu. Ada ayat yang berkaitan dengan hukum misalnya, kita terfokus apa makna hukum tersebut. Kemudian ada suatu ilmu tauhid misalnya, mengandung ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita sambil memaknainya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an ini, selain kita ingat Allah, kita juga istilahnya mengambil atau mempelajari kejadian-kejadian umat dulu, kemudian hal-hal yang mesti kita yakini, hal-hal yang mesti kita pelajari, termasuk di situ kita ngambil ibrah. Nah, kalau zikir-zikir yang lain murni ketika kita baca la ilaha illallah, langsung kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita istilahnya baca Al-Quran, tentu kita ketika itu ada pas pelajarannya ada, pas dakwahnya ada, pas kita ngambil pelajaran juga ada, dan sebagainya. Oleh karena itu, karena karena Al-Quran ini, bacaan Al-Quran ini bukan 100% hanya mengingat Allah, laisa dzikran mahdhan. Oleh karena itu memenuhi kriteria sunnah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Oleh karena itu, walaupun di pertengahan ayat kemudian kita mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim, walaupun itu di pertengahan surat, bukan pertengahan ayat, tetap kita sunat baca Bismillahirrahmanirrahim mengawali bacaan Al-Quran. Kemudian syarat yang terakhir, sunnatnya kita mendapatkan Bismillahirrahmanirrahim, syaratnya itu an la yaj'ala syari'u mabda'an ghairal basmalah. An la yaj'ala syari'u mabda'an ghairal basmalah. Jadi syariat di dalam suatu kegiatan tidak menentukan pembukaan selain bismillah. Kalau ada sebuah kegiatan amal ibadah yang mana syariat sudah menentukan bahwa pembukaannya ini bukan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita tidak disunatkan lagi membuka kegiatan atau ibadah tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contoh salat. Salat itu sebagaimana kita ketahui, nanti dalam kitab salat juga akan kita pelajari, secara definisi adalah aqwalun wa af'alun, muftatahatun bit takbir, muhtatamatun bit taslim. Bacaan-bacaan, gerakan-gerakan yang diawali oleh takbir. Jadi pembukaan salat itu adalah takbir, penutupnya adalah salam. Itu udah jelas. Maka sebelum salat kita kan talafud bin niat, ngucapin dulu niat kita sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i, disunatkan talafud dulu bin niat usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Nah, sekarang kita mau masuk ke salat nih, mulai membaca takbir, apakah kita baca bismillah dulu? Jadi lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Tentu tidak. Langsung kita lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kenapa? Sebab syariat sudah menentukan bahwa pembukaan salat adalah takbir. Contohnya lagi apa? Khutbah Jum'ah. Khutbah Jum'ah sebagaimana kita ketahui pembukaannya adalah hamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ketika hari Jumat kita khutbah, maka kita langsung alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Itu dibuka langsung. Kenapa nggak baca bismillah dulu? Sebab syariat sudah menentukan bahwa pembukaan khutbah, khususnya lagi khutbah Jumat, itu diawali dengan hamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu 3 syarat untuk kita mendapatkan sunnahnya Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah an yakuna fi amrin dzibalin, di dalam kegiatan baik. Yang kedua, mesti kegiatan baik itu laisa dzikran mahdhan, bukan zikir yang tulen, yang murni. Yang ketiga, alla yaj'ala syari'u mabda'an ghairal basmalah, syariat tidak menentukan pembukaan di dalam sebuah kegiatan baik tersebut. Kemudian yang keempat, wal karahatu 'alal makruhi li dzatihi. Dan kadang-kadang bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim ini
Dimakruhkan ketika melakukan sesuatu yang secara zatnya itu makruh. Contoh, sebagian ulama mengatakan bahwa nyebut uban itu makruh. Atau kita kalau ngambil pendapat ulama yang istilahnya nyebut jenggot juga. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Atau kita ngerok kumis itu sunatnya itu sunatnya itu digunting. Seandainya dikerok itu makruh. Itu kita ngelakuinnya sambil baca bismillahirrahmanirrahim. Atau melihat kemaluan kita tanpa ada uzur, sengaja aja kita lihat-lihat kemaluan. Itu hukumnya makruh. Tanpa ada darurat, tanpa ada hajat, itu makruh kita ngelihat aurat. Dan masih banyak perbuatan-perbuatan yang secara langsung dari syariat itu dimakruhkan. Ketika melakukannya kita baca bismillah, maka kita makruhnya double. Jadi asyaddu karahatan, lebih dimakruhkan lagi. Kenapa? Selain kita mendapatkan makruh, karena yang makruh ini sebaiknya kita tinggalkan. Orang jangan sampai istighfar. Jadi menganggap enteng perbuatan yang makruh. Karena kalau dia sudah menganggap enteng perbuatan yang makruh, lama-kelamaan dia akan mencoba-coba melakukan sesuatu yang haram. Naudzubillah. Seperti sebagaimana sunat dan kefarduan. Orang mesti benar-benar melaksanakan kefarduan, tapi jangan sambil mengentengkan sesuatu yang sunat dengan dalih ini cuma sunnah. Kenapa? Sebab ini sunnah siapa? Sunnah Nabi SAW. Kalau seandainya dia dientengkan, maka dia lama-kelamaan akan mengentengkan juga kefarduan. Pertama-tama mulai digeser-geser waktunya, laksanakan dia. Lama-kelamaan nyoba sekali dua kali ninggalin, lama-kelamaan dia tidak peduli lagi dengan kewajiban. Naudzubillah. Ini jadi walaupun makruh itu perbuatannya kalau kita lakukan tidak dapat dosa, tapi sebaiknya kita selalu menghindari yang makruh agar kita tidak terjerumus mengentengkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dicontohkan kanadhari ma yukrahu nadharuhu, sebagaimana melihat sesuatu yang dimakruhkan untuk dilihat. Contohnya melihat aurat dia tanpa ada uzur. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah wal ibahatu 'alal mubahati allati la syarafa fiha. Kadang-kadang bismillahirrahmanirrahim itu dimubah, tidak ada madah, tidak ada dzam, tidak ada celaan, tidak ada pujian daripada sisi syariat. Sama saja kita melakukannya. Seperti allati la syarafa fiha, allati sesuatu yang la syarafa fiha tidak ada kemuliaan di dalamnya, tidak ada larangan, tidak ada kemuliaan. Karena klimatain min makan ila akhir, sebagaimana mindahin barang, mindahin mata barang min makanin ila akhir. Ada bantal di sana kita pindahin ke sini, ada di sini. Buka pintu, tutup pintu, gantungin baju. Cuman kan istilahnya kalau kita lihat secara garis besar, sesuatu itu yang mubah kita lakukan itu banyak. Dan tadi secara hukum asal kebanyakan ulama mengatakan bismillahirrahmanirrahim ini adalah sunnah. Oleh karena itu mubahnya membaca bismillahirrahmanirrahim dalam sesuatu kegiatan yang sifatnya itu secara zatnya itu tidak dianggap sebuah kebaikan, namun tidak ada celah. Contohnya kebanyakan kegiatan hidup kita. Sebagian ulama tetap mereka mengatakan sunat baca bismillahirrahmanirrahim. Al-Musannif di sini tetap mengkategorikan tidak disunnahkan, mubah. Tapi tetap walaupun kita ambil pendapat beliau bahwa itu mubah, tapi tetap kita minimal kita dapat kebaikan dengan melakukan bismillahirrahmanirrahim ini. Tetap kita memohon perlindungan, mohon keberkahan dari Allah dengan asmanya. Buka tutup pintu kita baca bismillah. Makan minum jelas itu disunnahkan bismillahirrahmanirrahim. Mindahin barang kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi di dalam sebuah kegiatan, awas kita mesti perhatikan, tidak disunatkan membaca bismillahirrahmanirrahim ketika berkaitan dengan sesuatu atau bersentuhan di dalam kegiatan yang bersentuhan dengan sesuatu yang menjijikkan. Contoh kita buang ingus, ngeludah, cebok, nyapu, buang sampah, ngambil sampah, pakai sendal, sifatnya diinjak itu. Itu kan istilahnya apa? Walaupun itu kegiatan tidak ada larangan,
tapi tetap itu bersentuhan dengan sesuatu yang menjijikan, sebaiknya kita jangan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Itu jelas para ulama bersepakat dalam hal tersebut. Itu makna secara garis besar dalam makna bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah pada pelajaran atau pembacaan kitab setelahnya kita akan bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemanfaatan, faidah-faidah daripada kitab yang sudah kita pelajari, khususnya bagi Al-Fakir dan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, ilmu yang dijadikan bekal kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lamu bissawab.